tadi belum direkam, Pak Denny ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semua Bapak Ibu guru di sini, alhamdulillah semuanya kabarnya baik. Akhirnya kita ketemu lagi teman-teman ya. Belum bisa bertemu langsung, kita kembali bertemu dengan Zoom. Kali ini yang menjadi hostnya adalah Pak Denny. Pelajaran apakah hari ini? Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Tidak. PAI. Agama. PAI, barakallah, keren sekali. Siapa tadi yang jawab PAI? Iya, oke. Kalau PAI berarti siapa yang ngajar? Pak Herdi. Oh, salah. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, apakah tadi pagi sudah zikir pagi? Udah. Ada yang sudah, ada yang belum. Mudah-mudahan yang Udah. belum, besok bisa zikir pagi. Yang sudah dipertahankan, ya keren yang sudah. Oke, tanpa memperpanjang situasi dan kondisi, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Herdi. Sebelumnya, tepuk keren untuk Pak Herdi. Pak Herdi, memang keren. Silakan Pak Herdi. Belum selesai. Terima kasih Pak Denny, luar biasa sekali nyambutannya pagi ini ya teman-teman, cukup menghibur. Dibuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan guru favorit teman-teman, Pak Herdi. Pak Herdi ya. Pinjam ininya dulu Pak Denny ya, gayanya. Oke teman-teman, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Sebentar Pak Herdi, sebentar. Saya mute all. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun keadaannya, kita masih tetap dapat bersama-sama belajar ya, dapat mengambil manfaat sama guru dan teman-teman lainnya. Jadi teman-teman, apa Miza nih? Jadi teman-teman, kita syukuri apapun itu keadaannya. Yakinlah setiap apapun ujian atau cobaan yang Allah berikan itu ada hikmah di balik semua itu. Baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang mukadimah, sepertinya sudah nggak sabaran lagi ya. Terlihat dari matanya yang berbinar-binar ya. Iya Falfa ya. Tapi Bapak nggak lihat Kirom tadi, lihat Falfa aja. Oke, Ferdi mulai. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sip. Baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dengan kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menyimak. Pastikan teman-teman menyimak penjelasan dari Pak Herdi dengan baik ya. Jadi selama sesi pembelajaran kali ini, ketika Pak Herdi menyampaikan informasi pembelajaran terkait dengan materi, silakan teman-teman simak dengan sebaik-baiknya. Bagi nanti Pak Herdi akan buka sesi tanya jawab juga. Jadi yang memungkinkan ketika ada penjelasan yang tidak jelas bisa teman-teman tanyakan ya. Yang kedua terkait dengan penggunaan mikrofonnya, pastikan teman-teman dapat menonaktifkan secara mandiri saat guru menjelaskan ya. Begitu nanti ada pertanyaan atau minta feedback dari teman-teman, silakan diaktifkan secara mandiri.
Adapun kesepakatan yang ketiga, perhatikan adabnya ya. Selama berkegiatan, pastikan teman-teman saat mengikuti kegiatan tetap mempraktikkan adab belajar. Ya, tidak sambil baring-baring, tidak sambil makan. Coba Pak Edi lihat, ada yang masih baring-baring nggak ya? Oke, nggak ada ya. Pak Denny sambil diingetin aja nanti Pak Denny ya. Siapa tahu ada yang kilaf nanti bisa sambil tidur-tidur atau sambil makan. Jadi teman-teman pastikan tetap mengikuti kegiatan dengan memperhatikan adabnya ya. Bagi teman yang nanti ingin izin meninggalkan tempat karena misalnya ingin ke toilet, silakan nanti diajukan izin terlebih dahulu ya. Selanjutnya teman-teman, saat share screen seperti yang dapat dilakukan sekarang ini, teman-teman tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar ya, sehingga nanti akan mengganggu teman-teman lainnya juga. Bagaimana? Sepakat? Ya, mana gerakan mulutnya belum terlihat. Rashid sepakat, Rashid? Ya, sepakat ya. Angkat jempolnya dulu kalau sepakat semuanya. Oke, alhamdulillah. Apa udah keren. Selanjutnya terkait kesepakatan juga teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Jadi ketika kita sudah saling bersepakat ya dengan kesepakatan yang tadi kita buat, yang pastinya kesepakatan yang halal atau yang baik-baik, maka itu wajib bagi kita untuk mentaatinya ya. Oke? Barakallahu fiik. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita ngapain ya sebelum mulai? Bu Winda tahu? Winda nggak tahu ya. Pak Denny tahu sebelum mulai ngapain lagi? Al-Fazal lah, Pak. Puzzle ya. Oke. Nah, teman-teman, di puzzle berikut Pak Edi punya potongan puzzle. Silakan nanti Pak Denny izinkan dulu diaktifkan mic-nya, tapi teman-teman tetap sportif ya. Ketika Pak Edi diberikan kesempatan, silakan yang berbicara yang Pak Edi izinkan ya, izinkan saja ya. Nah, oke. Yang lain silakan sekarang dinonaktifkan masing-masing, nanti diaktifkan. Pak Edi punya puzzle. Ada yang tahu ini apa? Tahu ini apa? Mekah. Bisa jadi Madinah. atau Madinah. Madinah. Oke, Gata Madinah, Falfa Mekah. Yang lain? Mekah. Mekah. Oke. Nah, jawabannya adalah apa? Belum ada yang tepat. Tempat apa nama tempat ini? Umroh. Kan? Haji. Ini nama tempatnya apa? Umroh. Oke, Bapak mau pilih. Bentar yang Bapak pilih ya, silakan ya. Bentar yang Bapak pilih ya, silakan ya. Cia? Sampai lupa kan mau masuk kelas. Apa? Ka'bah. Ya lebih spesifik lagi. Gata, silakan yang angkat tangan. Madinah. Mekah itu nama kotanya. Kalau Madinah itu lain lagi. Kota yang lain lagi. Zafran, silakan apa namanya? Nggak tahu. Javier? Bah. Oh, hilang. Rekel, ayo Rekel. Ini namanya teman-teman Masjidul Haram. Masjidul Haram ya, atau Masjidil Haram atau Masjid Al Haram. Atau dalamnya ada Ka'bah. Oke. Dalamnya ada Ka'bah dan Masjidil Haram ini terletak di kota Mekah. Nah, jadi tadi yang pertama menjawab benar Mekah adalah Falfa ya. Oke, Falfa silahkan. Ini
1, ini 2, ini 3, ini 4. Silakan Falfa susun dalam waktu 1 menit. Falfa sebutkan angka berapa dulu, nanti Bapak gerakkan. Balik dengan Angka berapa? Ini 1, ini 2, 3, 4. Oke, Javier. Oke, Javier. 2, 3, atau 4? Yang susunnya kayak di mana gitu ya? Iya. Yang keempatnya disusun ke 1. Yang 4 disusun ke 1. Sini. Oke, sebentar ya. Empat ke 1. Oke. Lanjut, siapa lagi? Falfa. Harusnya yang 5 yang pasang ke 1. 5 ke 1. Oke. Ya. Maksudnya 5 yang ke 1, 5 taruh ke 1. Satu orang 1 kesempatan ya. Yang lain? Tapi itu bukannya Pindahin ke bawah. Bawah mana? Bawah sini? Oke, teman-teman bilang stop aja ya. Ini atau ke sini. Gimana ini, Javier? Stop. Oke, stop. Oke, selanjutnya siapa lagi? Pekel. Di kanan bawah. Bawah, oke di sini ya. Tara. Wah, udah pas nih yang ini. Yang ini? Yang di atas sebelah. Di bawah. Ini di bawah. Oh, tidak ya, itu udah pas. Jangan ada gambar orang-orangnya di bawah. Ini. Dan ini berarti ke sini ya. Oke, barokallah. Wih, luar biasa ya. Udah nampak bentuknya teman-teman? Bangunan apa tadi namanya? Masjidil Haram. Terletak di kota Mekah. Oke, barakallahu fiik. Selanjutnya ini kita sudah tadi. Oke, jadi ya. Silakan lihat berikut. Kalau tadi bangunan, kalau ini kira-kira ada yang tahu apa? Boleh yang tahu langsung diaktifkan mic-nya. Buah. Oke, buah apa? Bukan. Zaitun. Bukan. Siapa barusan? Buah tin. Iya, buah tin, teman-teman. Oke. Pak Ede akan susun juga buat tinnya. Tadi yang jawab ini Kirom ya, Falfa ya. Oke, ini silakan bilang stop. Yang ada gambar simbol di kanan bawah. Silakan stop. Oke. Tadi di bawah tadi, bukan maksudnya tadi di bawah. Sip. Nih, bilang stop. Stop. Lanjut. Stop. Ini. Stop. Oke. Iya, jadi ya. Jadi separuh. Ini Pak, ini lagi nih. Mana stopnya nih? Stop. Di kiri atas. Oke. Berarti ini terbalik ya, teman-teman ya. Baiklah, saya dibantuin. Saya dibantu.
Nah, sudah terlihat buahnya? Jadi Buah apa tuh? Tin. Buah tin. Oke. Keren-keren ya, sudah bisa menebak nama bangunan dan nama buah beserta penyusunnya. Masya Allah. Oke teman-teman, selanjutnya sesi kita pagi ini ada kaitannya dengan Al-Fazon yang barusan kita lakukan juga, ya, dengan materi yang akan kita pelajari. Ada yang tahu materinya apa kira-kira? Yang terkait dengan Mekah, terkait dengan buah tin. Ada yang tahu kira-kira tentang apa? Ya, PAI-nya tentang apa? Nggak apa-apa, tebak aja. Nama-nama buahan. Nama-nama buahan. Agama Islam. Iya, agama Islam pastinya. Tentang Mekah. Hah? Tadi ada yang betul tadi. Tentang Surah? Mekah. Atin. Surah At-Tin. Siapa itu yang jawab? Pak Denny ya yang ngasih tahu enggak kan? Betul teman-teman. Pada pagi ini kita akan belajar tentang surah At-Tin. Ya, sudah hafal semua surah At-Tin? Insya Allah sudah hafal ya. Nanti kita akan mempelajari lebih ke artinya dan beberapa kosakata yang terdapat dalam surah At-Tin itu sendiri ya. Sebelum kita mulai, mari teman-teman silakan diaktifkan semua mic-nya. Sudah diaktifkan, silakan. Oke, Ferdi mau dengerin teman-teman sama-sama membaca, kira-kira memungkinkan nggak ya? Oke, sesuai dari arahan PRD yaitu dengan ketiga, siap? Dari Bismillah terlebih dahulu. Dari ta'awuz dulu ya, dari auzubillah. 1, 2, 3. Oke, keren. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, 1, 2, 3. Oke. Sekarang ayat kedua, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wapuri sini. Oke, bagus. Ayat ketiga. 1, 2, 3. Lanjut ayat keempat, 1, 2, 3. Lagi zoom. Lagi zoom. Sani. Halo, Sani. Siapa tadi tuh? Selanjutnya ayat berikutnya, bentar, ayat kelima. Bentar, teman-teman. 1, 2, 3. Ayat ke-6, 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ke-7, 1, 2, 3. Fama yukadzibuka ba'du bidzin. Oke, checklist. Ayat ke-8, 1, 2, 3. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Barakallahu fikum. Bentar. Gata, akan Gata baca yang pertama tadi, Gata.
1, 2, 3. Suaranya lebih didekatkan ke mic-nya. 1, 2, 3. Oke, perhatikan teman-teman. Watini wazaitun. Watini wa zaitun. Oke, checklist. Terima kasih Kak Lila sudah membantu. Di sini teman-teman perhatikan di watini wazaitun ini, Yasmin tidak mencoret ya. Perhatikan di sini watini wazaitun. Watini demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Jadi di situ teman-teman di ayat pertama ini Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan apa? Dengan buah tin dan buah zaitun. Teman-teman buah tin tadi udah lihat kan? Udah tahu buah tin? Saya ada di rumah. Ada di rumah? Masya Allah. Ada. Saya Ada juga buahnya? ada. Ada, tapi Abi baru kemarin baru beli. Buat Iya. itunya pohon tin. 2. Oke. Ini buah tin teman-teman. Ini banyak manfaatnya ya buah tin ini. Jadi Allah bersumpah dengan buah tin karena buah tin itu sendiri memiliki banyak manfaat yang luar biasa. Kalau zaitun itu dia jadinya itu seperti ini teman-teman. Nah ini buah zaitun. Dia menjadi minyak. Ya, itu zaitun ya. Nggak ada, Pak, gambarnya. Oh tidak terlihat ya? Belum. Oke maaf. Kalau ini terlihat belum? Udah. Dah, ini buah zaitun. Buah zaitun ini diambil minyaknya, teman-teman. Saya ada minyak zaitunnya, Pak. Saya ada. Iya. Minyak zaitun pun Saya ada. banyak manfaatnya. Ya. Jadi ketika Allah bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menyebut salah satu nama makhluknya, itu menandakan bahwa makhluk yang disebut tersebut memiliki banyak manfaat. Ya, apa manfaatnya nanti teman-teman cari lagi di luar ya. Teman-teman tanya lagi nanti sama Pak Denny, sama orang tua. Sekarang kita fokus ke artinya terlebih dahulu. Selanjutnya ayat kedua, silahkan dibaca oleh Naila. Terlihat belum? Terlihat Pak Denny? Terlihat, Pak. Poinnya. Oke. Silakan Naila ayat kedua. Ya, ayat kedua. Waturi sinin. Silakan dibaca artinya. Demi Gunung Sinai. Oke. Teman-teman tahu Gunung Sinai di mana? Gunung Sinai. Di Mesir ya? Iya, betul, di Mesir. Waturi sinin. Wa itu artinya dan. Kalau di sini ada tur itu gunung, tapi di situ menjadi kalimat sumpah demi Gunung Sinai. Itu di Mesir, teman-teman. Di sini Gunung Sinai ini. Terlihat? Masih belum, Mbak. Masih ngelek-ngelek. Ngelek-ngelek. Nah, ini dia. Terlihat, Pak. Udah, Pak. Ini. Udah terlihat, Pak. Nggak ngelek-ngelek lagi. Nah, nanti kita akan bahas kenapa Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, dengan gunung apa? Gunung Sinai, gunung berbatuan. Oke, itu nanti kita akan bahas. Ini untuk artinya dulu ya. Ayat ketiga, Rashid, silahkan dibaca. Oke, artinya Rashid. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Oke. Jadi kalau Mekah tadi udah lihat ya yang ada Masjidil Haram tadi. Jadi di sini ada 3 tempat yang Allah bersumpah di dalamnya. Nanti pada akan jelaskan meski artinya terlebih dahulu. Ayat berikutnya, ayat keempat, silakan.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya Sani? Artinya ayat keempat Sani? Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, berarti Sani udah tahu arti namanya sekarang ya? Sebaik-baiknya. Ya, Ahsani takwim, sebaik-baik penciptaan atau sebaik-baik bentuk. Selanjutnya Aal, silakan ayat kelima. Summa rodadnahu asfala safilin. Artinya, Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. oke, di ayat keempat tadi Allah katakan sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk ya. Di ayat kelima ini, summa itu artinya kemudian. Rodadnahu, kami kembalikan dia asfala. Asfala itu rendah teman-teman, tempat yang paling rendah. Makanya jalan itu kan ada jalan aspal namanya kan. Itu berasal dari bahasa Arab asfala, safilin, tempat yang paling rendah. Selanjutnya 6 Yasmin. Mana Yasmin? Belum dengar? Yasmin gangguan sinyal, Pak, biasanya. Gangguan sinyal. Selanjutnya silakan Anissa Safan. Yang ini. Anissa. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Oke, Rashid Mufaddal silakan artinya dibaca. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Oke, ini berkebalikan dengan ayat kelima tadi teman-teman. Allah katakan tadi Allah akan kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tapi ada kecualinya kata Allah. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya, jadi dua ini syaratnya teman-teman. Kecuali mereka berdua ini. Orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ana, silakan ayat ke-7. Fama. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke, keren. Mahapati, silakan artinya ayat ke-7. Mahapati, duduknya yang baik. Oke, silakan. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Oke. Fama, teman-teman, perhatikan di sini. Bentar. Fama itu artinya maka apa? Yukadzibuka, ya, yang mendustakanmu, maksudnya mendustakan hari kiamat, yang mendustakan hari pembalasan, ba'du biddin, setelah adanya keterangan itu. Oke, ini sama seperti ayat menyinggung orang yang ayat kelima tadi teman-teman. Ya, mereka ini yang ayat kelima tadi yang Allah kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya itu, salah satu sifatnya juga dia mendustakan hari pembalasan. Dia nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Ayat ke-8 silahkan dibaca oleh Ramiza. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Oke, silahkan artinya oleh Rizwan.
Bukankah Allah hakim yang paling adil? Oke. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, jadi ini menjelaskan bahwa Allah ketika menjelaskan tentang hari kiamat, hari pembalasan itu benar-benar adanya, teman-teman. Maka Allah ingat, Allah lah sebaik-baiknya hakim. Itu kaitannya. Oke, ini terlalu banyak, tapi PR diringkaskan lagi. Jika lebih ke inti-intinya saja, bisa teman-teman lihat di sini. Atin, apa arti atin? Buah tin. Buah tin, oke. Jafir, buah tin bahasa Arabnya apa? Tin. Oke. Yang kedua, az-zaitun. Artinya? Buah zaitun. Buah zaitun. Ingat ya teman-teman, atin buah tin, az-zaitun, buah zaitun. Selanjutnya, yang berikutnya adalah turisinin. Tur. Gunung Sinin, Sinai. Gunung Sinai. Oke. Kalau teman-teman ditanya, misalnya Nuha. Turisinin artinya apa Nuha? Gunung Sinai. Oke, nanti Bapak akan jelaskan teman-teman. Ada apa dengan Gunung Sinai? Nanti terkait dengan hikmah atau kandungannya nanti akan disebutkan di situ ya. Selanjutnya, al-baladi atau al-baladu. Artinya? Negeri, ya. Kalau di surat Atin tadi, potongan ayatnya bunyinya apa tadi? Wal baladil amin. Ya, amin itu aman, teman-teman. Ya, kalau al-balad aja, al-baladu itu artinya negeri. Al-balad. Ya. Selanjutnya al-insanu. Artinya Raihan? Al-insan. Al-insan, Hafizah tidak mencoret. Manusia. Ya, artinya manusia. Atin buah tin, azaitun buah zaitun. Turisinin Gunung Sinai, al-negeri, al-insan artinya manusia. Selanjutnya, yang berikutnya, summa. Kemudian summa. Ya, kalau tadi di ayat yang terdapat dalam surat At-Tin, apa bunyi ayatnya? Summa apa? Summa apa Raihan? Dilanjutkan. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, summa itu artinya kemudian. Ya, checklist ya Raihan ya. Summa itu artinya kemudian. Oke, kita lanjut kembali. Diperhatikan lagi ke layarnya. Artinya adalah kecuali. Suma apa tadi artinya? Kemudian. Turisinin. Gunung Sinai. Alif al-baladi atau al-baladu artinya apa Alif? Al-balad. Negeri. Oh, negeri. Nun. Illa apa nun? Illa? Koli. Masya Allah. Keren nun ya. Oh, yang gampang. Amanu. Amanu itu orang-orang yang beriman, teman-teman.
amanu, ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Selanjutnya, ajrun. Apa arti ajrun, Iza? Pahala. Iza mau ajrun? Nggak mau? Mau ya. Atau dalam bahasa Arab lainnya sinonimnya seperti sawabun, tapi kalau di di surat Atin ini, kadang yang kita pelajari mufradat yang terdapat dalam surat Atin, ajrun artinya pahala juga ya. Aqad artinya sungguh. Sungguh. Nabila, bahasa Arab sungguh apa? Laqad. Ya. Kebalikannya saja. Laqna. Khalaqna, kami telah menciptakan. Tadi selektifnya bahasa Arab kami telah menciptakan apa di? Apa di? Kami telah menciptakan apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya apa? Ya itu apa? Kolak. Nah. Milana ya. Ba'du. Ba'du mudah ya teman-teman. Ingat aja ba'da. Ba'da sholat. Atau ba'du. Apa artinya? Nanti PRD mau pulang lah ba'da asar. Setelah ya. Ba'da atau ba'du itu setelah. Ba'du. Menggunakan dal ujungnya. Tapi kalau ujungnya do lain lagi artinya ya. Perhatikan tuh teman-teman. Satu huruf tapi beda maknanya. Alaisa. Bukankah? Bukankah? Mangga. Oke. Nah, rodadnahu. Ini yang tadi teman-teman yang setelah summa tadi. Rodadnahu, kami kembalikan ia. Terakhir hakim yang paling adil. Allah. PRD mau cek secara acak dulu ya. Yang bisa langsung angkat atau tunjukkan atau boleh raise your hand ya. Atau tak Siapa boleh. yang tahu arti dari summa? Pada ini bantu dilihat siapa yang ini duluan. Summa, siapa yang tahu summa? Yang masih ingat? Cia, silakan Cia. Kemudian Checklist. Oke. Tim Putri 100. Selanjutnya. Khalaqna. Ya. Siapa yang tahu khalaqna? Siapa? Iza, silakan Iza. Fiza, silakan Fiza. Khalaqna apa Fiza? Menghilang Fiza. Ya. Tim Putra, tim Putri. Khalaqna. Cia. Cia lagi. Silakan Cia. Kian. Kami telah menciptakan. Kami telah menciptakan. Oke, checklist lagi 200. 200. Ayo yang Putra lebih cepat lagi ya. Selanjutnya. Illa. Al, silakan Al. Kecuali barakallah, betul. Tim Putra
Putri 100, tim Putri 200. Selanjutnya Alaisa. Ya. A lagi. Apa Al? Alaisa. Silakan Al apa? Bukankah? Bukankah? Masya Allah, barakallah. Bukankah? Oke, sama ya. 200. Oke, yang lain lebih cepat lagi. Hakim yang paling adil. Kebalikannya sekarang. Hakim yang paling adil. Ya, hakim yang paling adil. Belum. Kan Faruk. Kamil Hakim. Oke, cek. 300. Pertanyaan terakhir ya. Al-insanu. Cia lagi. Manusia. Oke. Barakallah. Imbang ya. Imbang tim Putri sama tim Putra. Ya, al-insanu artinya manusia. Bagaimana teman-teman? Sudah hafal? Belum ya? Intinya yang di kosakata terakhir tadi yang PR dipilihkan kosakata yang wajib teman-teman hafalin, karena kalau di ketika kosakata yang berapa tadi sekitar 10 atau 15 tadi itu ke kata-kata kuncinya teman-teman. Insya Allah ketika kosakata itu teman-teman kuasai, arti keseluruhannya teman-teman akan tetap mengetahuinya. Gitu ya. Silakan masih tetap fokus menyebutkan intisari dari surah At-Tin. Oke. Yang perlu diketahui surah At-Tin itu urutannya surah yang keberapa dalam Al-Quran? Surah yang dilayarkan sudah ada. Surah yang ke-95. Ya teman-teman, terdiri atas 8 ayat. Surah At-Tin ini dia masuk kategori surah atau disebut surah Makkiyah. Jadi terkait surah Makkiyah, Ferdi mau menjelaskan sedikit teman-teman. Surah Makkiyah itu maksudnya surah yang diturunkan sebelum terjadinya hijrah. Ya, sebelum terjadinya hijrah. Sebelum ke Madinah. Jadi kita memakai definisi yang itu. Kalau surah Madaniyah berarti surah yang turun setelah Rasulullah hijrah. Jadi ini bukan terkait dengan tempatnya, tapi lebih ke sudah hijrah atau belum hijrahnya. Karena kalau berdasarkan tempat, surah itu bukan Makkiyah dan Madaniyah saja. Nanti ada surah, misalnya surah seperti sebentar Tabukiyah, karena ada beberapa ayat yang turunnya di Tabuk, misalnya seperti itu, atau di tempat-tempat lain. Jadi yang kita gunakan adalah definisi surah Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan sebelum atau setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah At-Tin itu Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Alasannya Aal? Karena surah itu diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Oke, checklist 100. Jadi seperti itu ya. Nama surah ini At-Tin itu diambil dari ayat pertama yang artinya tadi apa? At-Tin? Ya, itu buah tin. Ya. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang pertama tadi, ya watini wazaitun, waturi sinin, ya waturi sinin,
wa hadzal baladil amin. Itu secara tidak langsung itu adalah nama-nama yang berdasarkan ciri-cirinya, teman-teman. Atini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun. Di mana buah tin dan buah zaitun itu banyak terdapat di mana? Mekah. Di Syam. Nah, kalau dilihat lagi, Syam itu merupakan tempat asalnya Nabi siapa? Banyak Nabi ya kalau di Syam. Tapi di situ misalnya seperti Nabi Isa alaihi salam, ya. Bentar. Terus seperti tadi setelah buah tin, buah zaitun, Waturi Sinin, Gunung Sinai. Itu tempatnya Nabi siapa, teman-teman? Gunung Sinai. Yang ketiga, Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, maka Nabi Musa datang tadi ke Gunung Sinai yang ini tadi. Nah, terlihat kan? Iya. Di sini tadi. Yang mana waktu itu ketika itu Nabi Musa ingin berbicara kepada Allah, tapi Allah katakan Nabi Musa tidak akan mampu ya. Sampai nantinya Gunung Sinai ini hancur berantakan, dan saat itu Nabi Musa alaihissalam akhirnya menerima kitab apa? Taurat. Kitab Taurat. Nah, jadi di ayat pertama dan ayat kedua secara tidak langsung Allah menceritakan, Allah bersumpah dengan nama-nama tempat yang di situ turun-turunnya nabi-nabi ulul asmi, ya, seperti Nabi Musa, terus yang di Syam tadi Nabi Isa. Yang berikutnya wahazal baladil amin, negeri yang aman. Teman-teman tahu negeri yang aman itu negeri apa? Negeri Mekah. Syam. Betul, ya, Mekah. Mekah. Nah, di Mekah itu Nabi siapa yang Allah perintahkan atau Allah angkat sebagai Nabi di Mekah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Atin itu menjelaskan ada 3 tempat di mana Allah membangkitkan nabi-nabi utusannya atau rasul-rasul yang terkemuka atau yang disebut juga dengan ulul asmi yang mempunyai syariat yang besar. Ya, yang pertama ada di tempat yang terdapat buah tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Di sana diutus Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua Waturi Sinin dan Bukit Sinai, yaitu tempat Allah waktu itu bertemu dengan Nabi Musa. Yang ketiga wahadzal baladil amin, negeri Mekah yang penuh rasa aman, tempat diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pokok kandungannya yang pertama, ya. 3 tempat Allah membangkitkan nabi-nabi utusannya. Diingat ya teman-teman, itu poin yang pertama. Yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang terbaik, ya. Gimana yang Allah katakan tadi? Fi ahsani taqwim, ya. Allah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Allah kasih manusia itu pasangan, Allah kasih hidung dengan sisi hidung itu yang menghadap ke bawah ya, tidak menghadap ke atas. Allah tahu teman-teman, karena kalau dia menghadap ke atas nanti dalam hujan gimana itu menampung ya. Ya Pak Denny ya. Jadi, Allah tahu, Allah ciptakan manusia itu bukan hanya baik jasmaninya saja, tapi rohaninya baik, ruhnya baik. Allah berikan manusia itu pikiran. Makhluk yang lain Allah berikan otak enggak? Kalau misalnya hewan, Allah berikan otak enggak? Allah berikan otak, teman-teman. Nah, otak ada juga. Sapi ada otaknya. Tapi akalnya untuk membedakan yang baik dan yang buruk, ya, untuk menyembah Allah, itu enggak Allah berikan kepada makhluk lainnya. Allah hanya berikan kepada manusia. Tapi tadinya Allah sudah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya. Asani takwim. Tapi ada di antara manusia itu yang enggan beriman dan beramal soleh. Sehingga Allah tempatkan di mana tadi kata Allah dalam surah Atin juga? Asfala
asfalas safilin, ya. Jadi kalau kita nggak beriman dan beramal soleh, ya walaupun kita tadinya makhluk yang paling baik, tapi kita bisa kembali ke tempat yang lebih jelek lagi, asfalas safilin. Selanjutnya yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bi ahkamil hakimin. Apa Nuha? Bi ahkamil hakimin tadi? Lihat aja di layarnya. Hakim yang adil. Hakim yang adil, ya. Allah Maha Adil, teman-teman. Adil. Di kehidupan dunia sekarang ini, ya ada yang Allah berikan semuanya. Baik orang yang beriman, orang yang tidak beriman, Allah berikan mereka kehidupan. Allah berikan mereka rezeki. Ya, Allah berikan mereka kekayaan. Tapi ketika mereka tidak beriman kepada Allah, di akhirat nanti ada hari pembalasan. Ya, mungkin bisa jadi ada juga yang kebalikannya, ya, di Allah rizkinya sedikit, tapi dia beriman sama Allah, maka di akhirat nanti Allah akan tinggikan derajatnya. Seperti itu, ya. Jadi kita yakin kepada Allah dan kita yakin dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, baik di kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Dan kita meyakini bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Alhamdulillah. Abang belum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Tidak. Apa? Oke, yang lain? Ya, silakan yang bertanya. Rekel. Ada tugas apa? Kenapa? Ada apa, Rekel? Ada tugas apa? Ada tugas apa? Ada tugas nggak? Ya, ada Rekel. Oh, ada Rekel, ya. Pastinya adalah. Tenang aja Rekel, ya. Nah, yang penting teman-teman memahami dulu apa yang PA disampaikan terlebih dahulu. Nah, jadi silakan. Yang lain? Gak tahu sudah? Atau sekolah. Atau kalau tak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Pak. Oke, Rashid, silakan Rashid. Yang boleh rebahan. Ya, nggak boleh rebahan ya. Silakan Rashid. Ya, nggak boleh rebahan. Nun, Pak. Nun, silakan Nun. Pak, ada video ulang, Pak. Video ulang nanti akan di-upload di YouTube hari ini, insya Allah. Kalau memungkinkan sore sudah ada ya. Kan? Sore kayaknya saya kalau kapan Pak di-posting, Pak? Bapak usahakan hari ini. Kalau tidak memungkinkan, insya Allah memungkinkan lah. Kalau tidak gangguan ya. Tapi jangan pula sore hari ya, Pak. Mau Nun kapan? Siang lah. Siang ini habis ini. Iya gitu. Salah. Nggak bisa langsung kerja, Pak. Saya kan di rumah nenek ini kan rumah Tafis kan. Iya. Jadi nggak di rumah nenek Tafis. Oke Nun. Insya Allah ada Nun ya, tenang aja ya. Yang lain silakan. Alhamdulillah teman-teman, demikian saja dari Pak Hardi terkait pembelajaran kita pagi ini. Silakan semuanya dinonaktifkan terlebih dahulu mic-nya. Silakan semuanya terlebih dahulu mic-nya. Sudah? Sudah? Assalamualaikum. Oke. Terakhir Pak Adi mau menyampaikan kesimpulannya. Jadi teman-teman, masih ada suara? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan surah At-Tin yang mana surah ini memiliki urutan ke-95 di dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin ini kategori atau termasuk surah Makkiyah, teman-teman, karena diturunkan sebelum terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surat At-Tin itu diambil dari ayat pertama yang artinya adalah buah tin. Oke. Adapun pokok-pokok isinya yang pertama adalah
ada 3 tempat di mana Allah membangkitkan nabi-nabi utusannya. Yang pertama adalah di tempat yang terdapat banyak buah tin dan buah zaitun, atau yang lebih dikenal dengan Baitul Maqdis atau Syam. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengutus atau membangkitkan mengutus Nabi Isa alaihi salam di sana di Baitul Maqdis. Yang kedua, tempat yang Allah mengutus Nabi dan Rasul-Rasul yang terkemuka lainnya adalah di Bukit Sinai, Mesir. Kalau sekarang di Mesir, di situ ada Nabi Musa alaihi salam ya. Waktu itu Nabi Musa alaihi salam diberikan kitab Taurat. Kalau Nabi Isa tadi kitab apa? Injil. Kitab Injil. Nah, dan yang terakhir, salah satu tempat juga yang Allah bangkitkan Rasul-Rasul yang terkemuka, yaitu Nabi Muhammad di Mekah, atau yang di dalam surah At-Tin itu disebut dengan Baladil Amin. Itu poin yang pertama tentang kandungan surah At-Tin ya. Jadi ada 3 tempat di mana Allah bangkitkan Nabi dan Rasulnya. Yang berikutnya, yang kedua, manusia sebagai makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Ya, itu poinnya yang kedua. Tetapi mereka akan dijadikan orang yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Jadi syaratnya 2 teman-teman. Kalau kita ingin tetap mempertahankan status kita sebagai makhluk yang terbaik, yang pertama harus beriman, ya, beriman sama Allah. Yang kedua, beramal soleh. Adapun yang terakhir tadi kandungannya adalah Allah adalah sebaik-baik hakim yang maha adil. Jadi demikian saja dari Pak Herdi terkait dengan penegasan. Linknya sudah disertakan di awal tadi, atau nanti bisa ditanyakan juga sama wali kelasnya ya. Oke teman-teman, terakhir pesan Pak Herdi, tetap terus rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah ya. Karena itu merupakan ciri-ciri orang beriman teman-teman ya. Orang beriman itu dia beriman sama Allah, dia beriman kepada kitab-kitab, baca Al-Quran, dia kan kalau beriman kepada kitab. Dia beramal soleh, dia sholat, dia sedekah, dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga kita dapat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari Ferdi itu saja. Ferdi akhiri. Ya, Kalila. Ada tugasnya nggak, Pak? Ada tugasnya, ada di linknya. Ya. Pak Erdi kembalikan kepada Pak Denny. Pak Denny masih di sana? Iya, masih Pak. Terima kasih. Oh, masih ada ya. Oke, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan apa ke Pak Herdi? Makasih Pak Herdi. Ya teman-teman, penugasannya setelah ini akan dibarengkan dengan video rekaman video ini ya.